Ya kalau misalkan pusing, apa ya, seiringnya berjalannya waktu aku juga dulu nggak ngerti banget, bahkan pusing banget gitu ya, hal-hal yang kayak gini. Cuma karena kita ada kemauan, jadi alhamdulillahnya bisa juga gitu. Nah jadi buat kalian jangan khawatir, siapa tahu abis dari webinar ini juga ilmu kalian juga bertambah gitu. Nah selanjutnya adalah format penulisan naskah film gitu. Jadi ini adalah basically penulisan naskah gitu, standar lah ya penulisannya seperti ini gitu. Jadi kayak nomor scene gitu. Nah nomor scene ada scene 1. Apa sih fungsinya nomor scene gitu? Selain kita mengetahui jumlah scene di dalam sebuah film ada berapa, ini juga berfungsi dalam praktik syuting gitu. Terkadang syuting tuh gak berurutan gitu, kayak kita hari ini, hari pertama syuting scene 15 dulu. Kenapa? Karena yang harusnya scene 1, scene 3 itu di pagi hari, yang kita memerlukan cahaya matahari ternyata hujan nih. Tapi di scene 15 kita ada adegan hujan nih, jadi mau gak mau kita harus scene 15 dulu nih dengan segala prepare tim kita, kerjasama tim kita. Jadi semuanya bisa terlaksanakan gitu. Nah selanjutnya adalah judul scene. Judul scene itu menyangkut latar tempat gitu, kayak di mana. Terus di sini juga ada INT, EXT gitu, interior atau eksterior gitu, menjelaskan adegannya itu di dalam ruangan atau di luar ruangan gitu. Nah kayak Mardeni, Kupang, NTT gitu, terus malam hari gitu, dan pemainnya siapa aja sih, misalkan Deni dan mamanya misalkan, atau dengan Pak Suharjo. Nah terus deskriptif visual gitu, seperti yang udah aku jelasin tadi, deskriptif visual, jadi deskripsinya itu harus berupa yang bisa menggambarkan gitu, seperti dalam contoh, tampak ruangan yang gelap dan berantakan. Deni baru pulang kuliah, menyalakan lampu dan tidur di kasur dan beristirahat sejenak gitu. Nah selanjutnya ada dialog, kayak format penulisannya di tengah, terus namanya ditebalkan, dibuat gitu, biar bisa dibedakan gitu antara Deni dan dialog orang lain gitu. Nah selanjutnya adalah penggantian scene gitu. Di sini ada cut to, ada match cut, fade in, fade out atau flashback gitu. Nah inilah fungsinya penggantian scene di sini, biar tim kita gampang gitu mengolahnya atau membreakdownnya. Nah selanjutnya ada contoh-contoh adaptasi cerpen menjadi sebuah film gitu. Sebenarnya yang tadinya cerpen juga bisa menjadi sebuah film layar lebar gitu. Itu tidak menutup kemungkinan, itu bisa-bisa aja gitu. Itu merupakan elaborasi yang luar biasa gitu, perkembangan yang luar biasa gitu. Seperti Memento, karyanya Christopher Nolan, dia mengadaptasi cerita pendek dari adiknya. Terus Tak Ada Yang Gila di Kota Ini durasinya 20 menit, kayak Weregas, kayak cerpennya itu Kurniawan. Terus Naik Bus, ini juga dari sebuah cerpen yang meraih penghargaan film Festival Film Indonesia 2017 gitu. Nah, ini aku mau bacain sebuah cerpen yang aku buat pada waktu tugas waktu itu, dan di mana nanti sebuah cerpen ini ada outputnya menjadi sebuah naskah yang udah diolah sama orang lain gitu. Nah, ini aku bacain ya kawan-kawan cerpennya gitu. Pagi hari Pak Suharjo sedang duduk di ruang makan. Aldi yang selesai mandi mengabaikan ayahnya. Pak Suharjo dengan tegas memanggil anaknya. Aldi duduk dan hanya melihat makanan di meja tersebut. Tanpa terpikirkan olehnya, Pak Suharjo menyuruh anaknya untuk ikut ke Yogyakarta. Aldi yang merasa sibuk dan enggan mengantarnya menolak permintaan ayahnya. Tetapi ayahnya bersikeras. Aldi mau tidak mau harus mengantarkan dengan suasana yang buruk. Di tengah perjalanan yang diguyur hujan deras, mobilnya mogok. Aldi sangat marah dan membentak ayahnya, dan memutuskan untuk pergi meninggalkan ayahnya. Di saat bersamaan, penyakit jantung ayahnya kambuh. Aldi mengurungkan niat tersebut dan membantunya sembari melanjutkan perjalanannya. Merasa tidak enak dengan sikapnya tadi, Aldi meminta maaf. Ayahnya hanya tertidur di samping kursi mobilnya. Ketika adzan subuh berkumandang, Aldi mencoba membangunkan ayahnya. Namun ayahnya sudah tidak bernapas pada saat itu juga. Aldi hanya bisa menangis di antara keadaan menyesal dan sebuah kenyataan.